alla na'budallaha illa bima syara. Kita jangan beribadat kepada Allah kecuali mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, sebagaimana kita sama-sama maklum, syarat amal diterima ada 3. Syarat sesuatu amalan itu mendapat ganjaran di akhirat, pahala dan syurga, ada 3. Pertama, pelakunya mesti beragama Islam. Sebab agama yang Allah reda hanya agama Islam. Lihat ayat 19 surat Az-Zumar. Surat Ali Imran. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah reda hanya agama Islam. Lihat lagi surah yang sama, Ali Imran, ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, Allah tak akan terima agamanya itu, dan di akhirat dia pasti termasuk orang-orang yang rugi. Islam. Tapi bukan semua amalan orang Islam diterima oleh Allah langsung layak mendapat ganjaran. No. Syarat yang kedua, ikhlas lillah, tauhid. Tak boleh buat syirik, walaupun syirik kecil. Seperti riya. Beribadat tidak karena Allah, tapi minta dipuji, ditolak karena tidak ikhlas. Nah, yang ketiga, ini yang banyak dari kalangan umat Islam yang terlepas pandang. Apa dia? Ittiba'ur Rasul. Beribadat ikut cara Rasul. Ini dia syarat keempat Muhammad Rasulullah. Alla na'budallaha illa bima syara. Kita jangan hendaknya beribadat kepada Allah kecuali sebagaimana yang telah digariskan oleh Rasul. Itu sebabnya terdapat banyak hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Memang kita tak boleh tengok, Rasul telah wafat 15 abad yang lalu. Tapi sungguh banyak hadis-hadis Nabi yang menyebut bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara qiyam, bagaimana cara rukuk, bagaimana cara i'tidal, bagaimana cara sujud, apa yang patut dibaca ketika takbir, apa yang patut dibaca ketika qiyam, apa yang patut dibaca ketika rukuk, sujud dan duduk, dan bagaimana mengakhiri salat, yaitu dengan salam. Semua keterangan itu ada lengkap di dalam hadis-hadis Nabi. Itu sebabnya kita perlu belajar. Kalau tak belajar macam mana tak tahu. Matlamat kita dicipta oleh Allah adalah untuk beribadat pada Allah. Macam mana cara beribadat pada Allah? Jawabnya tak tahu. Tapi Allah Maha Adil. Allah angkat manusia tertentu pada setiap zaman yang bergelar Rasul. Pada Rasul tersebut diturunkan wahyu, disuruh membimbing umat. Nah, sekarang bagi kita umat akhir zaman, Rasul yang diangkat untuk umat akhir zaman, termasuk kita, bernama Muhammad. Sekarang ajaran yang Nabi Muhammad ajar bagaimana salat, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana kita tak mau ikut. Macam mana tidak sempurna? Malah dituduh pula bila orang bawa hadis Nabi, bawa ayat Quran, dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Padahal Nabi menyebut, taraktu fikum amrayn in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan untukmu wahai umat 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya.
Itu Quran dan sunnahku. Ini yang kita belajar. Itu sebabnya pelajaran akidah ni sangat mustahak. Itu sebabnya kalau pembelajaran agama itu bermula dengan ibadat, akidah tidak dipersiapkan. Asyhadu an la ilaha illallah tidak diketahui. Ada berapa rukun la ilaha illallah, ada berapa syarat la ilaha illallah, ada berapa perkara yang boleh membatalkan la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah tidak diketahui rukun dan syaratnya. Apa perkara yang boleh membatalkan Muhammadur Rasulullah tak dipelajari. Itu sebabnya salat tak tinggal, puasa tak tinggal, haji umrah berkali-kali, syirik masih buat. Karena asyhadu an la ilaha illallah tak mantap. Ibadat memang beribadat, tapi tambah sana tambah sini yang dipanggil dengan bid'ah. Apa sebab? Karena Muhammadur Rasulullah tidak diketahui syarat-syaratnya. Satu di antara syarat Muhammad Rasulullah, jangan beribadat kepada Allah kecuali ikut cara yang telah digariskan oleh Rasul. Itu baru bab salat. Bab haji, khuzu anni manasikakum. Ambil hanya daripadaku cara pelaksanaan ibadat hajimu. Bagaimana tawaf, berapa kali pusingan tawaf, melontar jamarat dengan batu sebesar apa, berapa bilangannya. Wukuf di Arafah berapa hari bulan. Miqat orang daripada Malaysia, Indonesia, dari mana mesti berniat dan memakai ihram, semua telah ditetapkan oleh Nabi. Itu sebabnya kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita akhiri ceramah petang ini dengan hadis Nabi riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa buat suatu amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Ditolak maknanya tidak diberi pahala. Bukan saja tidak diberi pahala, hukumnya dosa. Sebab kita beramal ibadat tidak ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu, di mana rumusan atau keringkasan. Seseorang belum cukup sekedar mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Andai kata pada masa yang sama dia tidak sambung dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, agar syahadat tauhid la ilaha illallah sempurna, dia ada rukun dan dia ada syarat. Demikian juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada syarat, ada rukun. Kadang-kadang ulama menggunakan istilah rukunnya ada 4. Kadang-kadang ulama menggunakan syaratnya ada 4. Pokoknya barulah sempurna Muhammad Rasulullah. Pertama, benarkan apa saja yang Nabi khabarkan, walau tidak logik menurut akal biasa. Yang kedua, patuhi saja apa yang Nabi suruh buat. Yang ketiga, jauhi saja apa yang Nabi larang. Dan yang keempat, beribadatlah kepada Allah ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila Anda tidak beribadat ikut cara Nabi, ibadat Anda ditolak. Na'udzubillahi min dzalik.